Kali ini Syakara akan mengulas film dengan judul The Girl with the Dragon Tattoo tahun 2011 yang disutradari oleh David Fincher, yang mana kita tahu David Fincher juga menyutradarai beberapa film misteri seperti Gone Girl dan Seven kalau nggak salah. Nah, untuk film ini sebenarnya udah banyak versinya, karena ini film aslinya dari novel penulis Swedia dan banyak difilmkan versi Swedia dan versi Amerika. Yang kita bahas kali ini adalah versi Amerika yang dibintangi oleh Daniel Craig, Mr. Bond, dan Rooney Mara. Mengangkat cerita tentang investigasi seorang wartawan, yaitu Michael Blomqvist, yang diperankan oleh Daniel Craig, untuk menemukan apa yang terjadi terhadap seorang perempuan dari keluarga kaya yang hilang selama 40 tahun. Dia mengajar seorang hacker komputer, Lisbeth Salander, yang diperankan oleh Rooney Mara. Oke, mari kita bahas lebih lanjut filmnya. Di Stockholm, jurnalis yang dipermalukan, Michael Blomqvist, sedang memulihkan diri dari dampak hukum dan profesional dari gugatan pencemaran nama baik yang diajukan terhadapnya oleh pengusaha Hans-Erik Wenström. Nggak tahu ya gimana bacanya karena ini nama-nama orang Swedia, yang mempererat hubungan Blomqvist dengan mitra bisnis dan kekasihnya, Erika Berger. Lalu di sisi lain ada Lisbeth Salander, seorang penyelidik dan peretas muda, brilian namun antisosial. Mengumpulkan pemeriksaan latar belakang yang ekstensif di Blomqvist untuk Henrik Wenger, orang yang kaya, yang menawarkan bukti Blomqvist terdapat Wennerstone sebagai imbalan atas tugas yang tidak biasa, yaitu menyelidiki hilangnya seseorang yang berusia 40 tahun dan dugaan pembunuhan dari cucu Henrik, Harriet. Blomqvist setuju dan pindah ke sebuah pondok di perkebunan keluarga Wenger di Pulau Hedestad. Di sisi lain ada Lisbeth Salander, yaitu walinya Holger Palmgren, menderita stroke dan digantikan oleh Niels Bursman, seseorang sadis yang mengontrol keuangan Salander dan memeras secara seksual dengan mengancam akan memenjarakannya. Tidak sadar, suatu hari Niels ini mengundang Salander yang saat itu butuh laptop baru, dan Niels akan memberikan laptopnya jika Salander mau datang ke apartemennya. Yang ternyata di apartemen tersebut Salander kemudian diperkosa oleh Niels. Tapi Niels tidak sadar bahwa Salander mempunyai sebuah kamera dan di dalam tasnya dan merekam semua perbuatan Niels tersebut. Dan ini agak nggak ditampilin ya guys, soalnya brutal banget dan nggak mungkin juga ditampilin, bisa download filmnya aja. Oke, pada pertemuan berikutnya Salander yang dendam kepada Niels datang ke apartemennya lalu menyetrum Bursman dan menato dahinya. Ya, nggak cuma itu juga, Salander juga memperkosa Niels dengan dildo dan membuat tato di dahinya dengan tulisan intinya pemerkosa. Nggak cuma di dahi, di seluruh tubuhnya juga. Dan menggunakan rekaman rahasia yang tadi yang merekam semua perbuatan Niels waktu memperkosa Salander, dipakai untuk memeras Niels agar terus memberi bantuan secara finansial kepada Salander dan tidak melakukan hal tersebut kepada gadis-gadis yang lain. Di sisi lain, Blomqvist atau Michael, susah banget namanya, menjelajahi pulau itu dan mewawancarai berbagai anggota keluarga Wenger. Mengetahui beberapa di antaranya adalah simpatisan Nazi selama Perang Dunia Kedua. Michael menemukan daftar nama dan nomor yang diketahui oleh putrinya yang berkunjung, Nila, sebagai referensi ayat Alkitab. Michael menemukan bahwa Salander telah menelitinya secara ilegal tetapi bukannya melaporkannya. Jadi di awal tadi Henrik meminta untuk meneliti latar belakang tentang Michael, dan akhirnya Michael
menyadari bahwa Salander telah menelitinya atau stalking Michael secara ilegal. Berhubung Michael tahu kemampuan Salander, dia merekrutnya sebagai asisten riset. Michael menemukan hubungan antara daftar tersebut dan banyak wanita muda yang dibunuh secara brutal dari tahun 1947 hingga 1967, yang mengindikasikan seorang pembunuh berantai. Dia juga mencatat bahwa banyak korban memiliki nama Yahudi, berteori bahwa pembunuhan tersebut bisa jadi dimotivasi oleh antisemitisme atau anti-Yahudi. Suatu pagi, Blomqvist atau Michael menemukan mayat kucing yang sering dia beri makan di pondoknya, dimutilasi di depan pintu. Malam lainnya, Blomqvist juga saat berjalan-jalan di luar, ada seseorang yang menembaknya dan mengenai dahinya. Setelah Salander merawat lukanya, malah Salander berhubungan dengan Michael. Michael kemudian mencurigai Martin, saudara laki-laki Harriet dan kepala operasional keluarga Wenger. Jadi ini keluarganya sangat kaya raya, jadi sampai punya kepala operasionalnya juga. Salander juga mengungkapi bahwa mendiang ayah Harriet, Gottfried, dan kemudian Martin melakukan pembunuhan tersebut. Michael kemudian masuk ke rumah Martin untuk mendapatkan lebih banyak bukti, tetapi ketahuan. Dia memaksa Michael ke ruang bawah tanah yang disiapkan secara khusus, menjatuhkannya dan menempatkannya dalam pengekangan. Martin membual tentang pembunuhan dan pemerkosaan wanita selama beberapa dekade, seperti yang dilakukan ayahnya, yang melakukan pelecehan seksual terhadap dia dan Harriet, tetapi membantah telah membunuh Harriet. Di sini juga Martin sempat menyiksa Michael, digantung-gantung gitu, dan saat Martin mau membunuh Michael, Lisbeth datang dan menyerang Martin. Martin lalu melarikan diri dengan mobilnya. Lisbeth mengejar dengan motornya sampai Martin lari dari jalan dan menabrak tangki bensin ya. Lalu mobilnya meledak dan Martin akhirnya tewas. Salander atau Lisbeth merawat Michael sampai kembali sehat dan mengatakan kepadanya bahwa sebagai seorang anak, dia dipenjara setelah mencoba untuk membakar hidup-hidup ayahnya. Jadi ada film lain sebenarnya, The Girl with apa gitu, lupa, tapi dengan bintang yang berbeda dari Swedia juga. Sebenarnya ini film yang menarik, tapi nggak tahu kenapa sequelnya nggak pemeran yang sama, padahal ini cukup sukses di Hollywood saat itu dan mendapat rating Rotten juga bagus banget. Sempat masuk Oscar juga untuk Rooney Mara, nominasi sebagai Best Actress kalau nggak salah. Jadi sayang banget karena ini nggak diterusin, apalagi sutradaranya David Fincher yang kita tahu banyak film-filmnya yang bagus-bagus. Oke, lanjut. Lalu Michael dan Lisbeth menyimpulkan bahwa Harriet masih hidup dan bersembunyi. Michael berpergian ke London. Mereka menemui sepupu Harriet, Anita, hanya untuk mengetahui bahwa Anita adalah Harriet. Harriet mengungkapkan, dan memang benar, Anita adalah Harriet. Lalu Harriet mengungkapkan bahwa Gottfried dan Martin, Gottfried itu ayahnya, melakukan pelecehan seksual terhadapnya selama bertahun-tahun, dan Martin melanjutkan pelecehan tersebut setelah dia membunuh Gottfried sebagai tindakan pembela diri. Lalu sepupunya Anita menyelundupkannya keluar pulau dan membiarkan Harriet menggunakan identitasnya di London, meskipun Anita dan suaminya kemudian tewas dalam kecelakaan mobil. Akhirnya bebas dari kakaknya, Harriet kembali ke Swedia dan dengan air mata berlinang bertemu kembali dengan Henrik. Seperti yang dijanjikan, Henrik memberikan informasi
kepada Michael tentang Wayne Storm, yaitu orang yang menjatuhkannya di awal-awal tadi film yang udah dijelasin. Tetapi terbukti itu sudah usang dan tidak berguna. Jadi Michael agak kecewa karena dia hampir mempertaruhkan nyawa mengikuti kasusnya si Henrik dalam pencarian tentang Harriet. Lalu kemudian Salander membantu Michael mengungkapkan bahwa dia telah meretas akun Wayne Storm dan memberikan bukti kepada Michael tentang kejahatan Wayne Storm yang diterbitkan oleh Michael dalam editorial yang pedas, merusaknya dan membawa Michael menjadi terkenal secara nasional. Lalu Lisbeth pergi ke Swiss dengan menyamar dan menghapus 2 miliar euro. Jadi 2 miliar euro itu mungkin beberapa triliun rupiah, nggak tahu deh, dari rekening rahasia Wayne Storm. Wayne Storm kemudian dibunuh dalam penembakan antar geng kayaknya. Dalam perjalanannya, karena udah mendekati Natal, Lisbeth berencana membelikan jaket kulit kepada Michael karena di sini Lisbeth mulai merasakan mungkin jatuh cinta kepada Michael. Tapi saat ingin memberikan jaketnya, Lisbeth melihat Michael bersama Erika. Lisbeth marah dong dan membuang hadiah itu lalu pergi dengan motornya. Jadi itu adalah rangkuman secara keseluruhan film The Girl with the Dragon Tattoo. Cukup seru sebenarnya, ini durasinya 2 jam, panjang banget, dan saya suka sinematografinya walaupun saya nggak ngerti apa itu yang baik atau yang bagus atau yang enggak, karena ini settingnya tuh di Swiss dan banyak salju-salju gitu, jadi liatnya tuh adem gimana gitu. Mungkin itu aja ulasan film The Girl with the Dragon Tattoo. Saya pribadi saya suka banget film ini, 2 jam itu nggak bosenin sama sekali, jadi ini worth to watch, sangat bagus banget buat ditonton, tapi banyak adegan yang brutal, jadi ya nggak apa-apa. Oke ya, cukup itu dulu ya ulasan film kali ini. Saya minta kritik dan sarannya karena saya benar-benar freshman di sini, benar-benar baru di YouTube. Jadi saya minta kritik dan saran di kolom komentar, dan tetap saya minta subscribe-nya buat beli popok anak. Dan oke guys, bye bye.